Tim KH legenda sepak bola Australia memberi penilaiannya soal kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui dalam pengumuman peringkat FIFA terbaru, timnas Indonesia menempati peringkat 133 atau semakin dekat dengan 100 besar. Padahal saat Shin Tae-yong bergabung 4 tahun lalu timnas Indonesia berada di peringkat 151. Peningkatan ranking ini tentunya beriringan dengan prestasi yang diraih skuad Garuda. Sebelumnya timnas Indonesia juga berhasil tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayang, langkah anak asuh Shin Tae-yong harus terhenti oleh Australia. Maka dari itu legenda Australia Tim KH memberikan pendapatnya soal kualitas timnas Indonesia hari ini di bawah Shin Tae-yong dan tangan dingin Erick Thohir. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23, kata Tim KH kepada Harimau Malaya, dikutip Senin, 22 Juli 2024. Selain soal kepemimpinan Erick Thohir dan kepiawaian Shin Tae-yong dalam meramu pemain, Tim KH juga menyoroti kualitas Liga Indonesia yang berhasil melahirkan banyak pemain muda berkualitas. Belum lagi basis penggemar yang besar membuat timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dimanapun bertanding. Bek timnas Indonesia Jay Itzes memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tak akan gentar menghadapi tim-tim kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa tim merah putih melaju ke putaran ketiga. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Jay Itzes pun mengakui bahwa timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Hal ini karena timnas Indonesia yang saat undian dilakukan pada 27 Juni 2024 tersebut berada di peringkat ke-134 FIFA. Dengan begitu, tim Merah Putih masuk pot 6 dan bergabung dengan tim-tim yang peringkatnya rendah lainnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir dengan negara-negara yang memiliki peringkat terendah di peringkat dunia, ujar Jay Itzes sebagaimana dikutip dari media Belanda Voetbalzone, Minggu, 21 Juli 2024. Tim Merah Putih bergabung dengan tim kuat dan akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di puatan ketiga ini dengan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Perjuangan timnas Indonesia ini bakal berlangsung hingga Juni 2026 mendatang dengan melawan tim-tim kuat seperti Jepang hingga Arab Saudi. Media populer asal Vietnam ini memberi peringatan terhadap Bahrain dan Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, media Vietnam tersebut mengatakan kalau di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang mampu melangkah lebih jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena rival timnas Indonesia seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus terhenti di penyisihan grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, langkah timnas Indonesia berjalan mulus usai menempati peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia bahkan harus menyingkirkan sesama tim Asia Tenggara yakni Vietnam dan Filipina di putaran kedua. Akan tetapi, petualangan yang harus dilalui timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tampaknya tidak akan mudah. Ini karena skuad Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama tim papan atas Asia yang juga langganan lolos ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia harus mengeklaim juara grup atau runner-up apabila ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, namun itu dirasa mustahil.
Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan agar timnas Indonesia punya target lebih realistis dengan hanya mengincar minimal posisi 4 besar di grup C. Bukan cuma skuad Garuda, negara pesaing di grup C yakni Bahrain dan Cina tampaknya juga mempunyai target serupa dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Situasi inilah yang membuat Cina dan Bahrain dikabarkan mulai khawatir terhadap nasib negaranya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Media Vietnam Soha secara khusus mengungkapkan jika tim nasional Cina mulai menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jens Raven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 timnas Indonesia U19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arhan Kakak alih-alih memainkan Jens Raven pada awal babak pertandingan. Banyak netizen yang sepakat bila permainan timnas Indonesia U19 lebih berwarna sejak masuknya Jens Raven yang menggantikan Arhan Kakak. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan timnas Indonesia U19 yang dinilai membosankan pada babak pertama. Pelatih timnas U19 Kamboja, Hea Sophayatra, mengungkap strategi timnya untuk pertandingan melawan timnas U19 Indonesia. Indonesia dan Kamboja saling berhadapan pada pertandingan kedua grup A ASEAN Cup U19 2024. Laga kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024. Indonesia menghadapi laga melawan Kamboja dengan kepercayaan diri tinggi usai membantai Filipina 6-0. Selain di atas kertas lebih diunggulkan, Indonesia mendapatkan keuntungan karena bermain di hadapan suporternya. Apalagi tim asuhan Indra Syafri itu juga mengincar 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hea Sophayatra mengaku sudah menyiapkan strategi khusus. Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gawangnya dari kebobolan terlebih dahulu. Setelah itu, timnya akan mencoba untuk memberikan ancaman dan menciptakan peluang melalui serangan balik. Hea menyebut timnya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama di laga berikutnya. Dalam mengantisipasi serangan Kamboja, rotasi pemain bakal dilakukan Indra Syafri saat timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 pada laga kedua Piala AFF U19 2024. Indra menambahkan saat ini seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada pemain yang cedera dan pemain dalam kondisi yang baik. Indra beserta jajaran pelatih mengevaluasi kemenangan 6-0 atas Filipina U19 pada laga Piala AFF U19 2024. Salah satunya mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan pemain di lapangan yang harus diperbaiki. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol ganas yakni Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong.
Round 3 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Persiapan dan strategi tengah digodok oleh tim yang ikut melakoni laga penting tersebut, termasuk Timnas Indonesia. Kabarnya skuad yang ditukangi oleh ST akan kedatangan beberapa pemain naturalisasi dengan status grade A untuk round 3 mendatang, dijamin akan membuat rival satu grup jadi ketar-ketir. Banyak nama yang mengerucut untuk kategori calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia dengan status grade A. Sebut saja ada Martin Paes, Kevin Dix, dan Ula Romeni. Beberapa pemain ada yang sedang diincar, dan sedang dilakukan proses diskusi, ujar Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam kanal YouTube miliknya. Dari pernyataan yang diungkap di atas tadi oleh anggota Komite Federasi Sepak Bola Indonesia, mengartikan bahwa skuad Garuda sudah mengantongi beberapa nama calon pemain baru. Martin Paes misalnya, penjaga gawang FC Dallas ini sudah resmi jadi WNI. Per bulan Maret setelah dirinya mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ada juga nama Kevin Dix, ia merupakan pemain spesialis bek tengah yang bisa juga mengisi pos pemain untuk bek kiri maupun bek kanan. Dan satu orang lagi seorang striker yang potensial dan digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia untuk round 3, yang bernama Ula Romeni. Ula Romeni adalah penyerang muda potensial dari klub FC Utrecht. Pemain berusia 24 tahun ini punya statistik yang ganas, makanya dia juga bisa disebut sebagai pemain grade A. Shin Tae-yong mengungkapkan tertarik mengajak Daan Rots gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Belanda mengakui sudah menjalin komunikasi dengan tim PSSI. Daan Rots adalah pemain grade A Belanda. Daan Rots bermain pada tim sepak bola Twente. Twente selalu memimpin klasemen sepak bola klub Eredivisie Belanda. Daan Rots adalah pemain andalan Twente, umurnya 22 tahun kelahiran Groenlo, Belanda. Daan Rots memiliki garis keturunan Palembang, Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir sangat senang mendengar adanya pemain keturunan Indonesia Belanda ingin gabung memperkuat Indonesia. Erick Thohir mengatakan keinginan Daan Rots gabung Indonesia patut dihargai. Daan Rots ingin membela tanah leluhurnya. Persiapan Timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Diberitakan media asing, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda ia adalah Daan Rots. Salah satu media asing menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol sangat bagus. Merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, kembali menggila di Eropa jelang dinaturalisasi PSSI dengan mencetak gol untuk FC Utrecht. Tim-tim Eropa telah mempersiapkan diri untuk musim kompetisi 2024-2025, dengan melakoni laga-laga uji coba. Utrecht melakoni laga uji coba dengan mengundang klub asal Qatar, Al Rayyan, pada Kamis, 18 Juli 2024. FC Utrecht berhasil unggul dengan skor 2-1 atas Al Rayyan selagi mendominasi dalam hal penciptaan peluang. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, bermain sebagai starter dalam laga ini, dan berhasil mencetak sebuah gol. Utrecht mencetak gol pembuka melalui Jens Toornstra pada menit kelima, yang memanfaatkan kesalahan dari kiper Al Rayyan. Namun, Al Rayyan berhasil menyeimbangkan kedudukan melalui Rodrigo yang memaksimalkan kesalahan di lini pertahanan Utrecht pada menit ke-26. 6 menit berselang, Utrecht kembali unggul melalui gol Ula Romeni, yang melepaskan tembakan ke pojok gawang. Pemain sepak bola berdarah Belanda, Daan Rots memulai musim kelimanya dengan tim utama FC Twente. Penyerang berusia 22 tahun menjadi pemain dasar tahun lalu dan menjadi faktor penting dalam tim asuhan pelatih Joseph Oosting. Dia menyadari bahwa perannya telah berubah. Saya kira begitu. Lebih banyak lagi yang bisa diminta dari saya, ujar Rots di laman resmi FC Twente. Rots menantikan petualangan Eropa baru bersama FC Twente. Hal ini jadi poin penting bagi Timnas Indonesia untuk menarik Daan Rots menjadi pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, Daan Rots terus menampilkan performa bagus di setiap pertandingan dengan FC Twente.
Pemain asing asal Belanda, Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg If yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya mendatangkan pemain keturunan baru. Indonesia kedatangan pemain termahal, Mees Hilgers mengkonfirmasi siap gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers pemain posisi bek tengah. Peran penting pemain bek tengah membuat tim sepak bola Indonesia menjadi hidup saat bertanding. Mees Hilgers memiliki kebangsaan kerajaan Belanda. Mees Hilgers sudah dihubungi PSSI. Mees Hilgers memiliki value nilai jual seharga 121,67 miliar per musim. Harga Mees Hilgers mengalahkan Kevin Dix dan Jairo Riedewald. Dua pemain keturunan Indonesia Belanda siap menyusul Kelvin Verdonk adalah Ulla Romeni dan Mees Hilgers menjadi bagian dari timnas Indonesia. Benarkah? Kelvin Verdonk sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Penampilan baik Kelvin Verdonk mendapatkan pujian Ulla Romeni dan Mees Hilgers. Ulla Romeni dan Mees Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdonk secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Kelvin Verdonk mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdonk kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ulla Romeni dan Mees Hilgers. Bergabungnya Ulla Romeni dan Mees Hilgers ke timnas Indonesia mungkin akan menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sorotan banyak pihak, pasalnya lini serang timnas Indonesia masih belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kini muncul nama yang dianggap ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong apabila ditawari oleh PSSI. Menilai dari langkah frontal PSSI, di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti timnas Indonesia full pemain Eropa. Bahkan untuk pesaingnya, Bahrain yang segrup dengan Indonesia merasa timnas Indonesia full pemain Eropa ini terlalu frontal. Meskipun timnas Indonesia full pemain Eropa, seperti contohnya kedatangan Martin Paes dan Ulla Romeni ini jadi kunci kemenangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia.
Sejumlah pemain keturunan baru berkualitas adalah sebuah tindakan yang tepat untuk bisa bersaing di raund ketiga nanti. Melihat persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat Bahrain tampaknya cukup kesal. Mereka merasa apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Meski secara garis besar lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin Tae-yong. Namun bagaimanapun karena sudah sampai sejauh ini maka harus habis-habisan. Dan salah satu cara yang dilakukan tadi menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Apalagi Indonesia tergabung di grup C, grup yang dianggap sebagai grup tersulit. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas. Kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi. Ia adalah Daan Rots. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdin yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdin merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker Belanda Ula Romeni muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kini muncul nama lain yang dianggap lebih ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Media Korea Selatan, Esports News mengklaim bahwa sang pemain berminat memperkuat timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City.
Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan ini memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan Grade A untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain yang masuk radar PSSI adalah Sydney Van Hooijdonk, penyerang Serie A Bologna menjadi salah satu pemain YG mungkin akan diboyong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain keturunan Indonesia Belanda itu masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026, Sydney Van Hooijdonk ingin membawa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia butuh pemain Grade A menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pemain bola berusia 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia.